Tahun ini selesai kita seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi tambahan. Jika tidak ada arah melintang, kita akan mengumumkan hasilnya di tanggal akhir, jadi 5 sampai 15. Namanya 15 itu kan pukul 23.59, itu masih tanggal 15 itu akan tambah 296.000 lagi. Jadi kita bersama ini, kerjasama kita yang luar biasa baik ini akan mengangkat guru-guru yang semula honor menjadi B3K, jumlahnya 840.000. Jadi tidak ada lagi sanggah setelah kita tetapkan hasilnya di akhir. Jadi keputusan Bapak Ibu nanti adalah bagaikan keputusan malaikat mencabut nyawa. Karena tidak ada sanggah lagi setelah hasil akhir, maka kita harus amat sangat hati-hati. Ya, baru saja kita dengarkan paparan dari Ibu Nunuk Suryani pada saat kegiatan rakor ya di tanggal 6 sampai 9 Desember yang lalu. Di situ beberapa informasi kita dapat tangkap bahwa pengumuman itu kemungkinan besar akan dilakukan di akhir tanggal ketetapan, yaitu tanggal 15-an. Kemudian juga pengumuman dilakukan tanpa ada sanggah lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selain itu kita akan sampaikan juga beberapa informasi lainnya di sini berkaitan dengan pengumuman seleksi P3K khususnya, karena juga selain guru ada teknis dan nakes, karena ada beberapa juga Pemda yang sudah mulai mengumumkan. Dan kita sampaikan juga Bapak Ibu informasi terkait edaran resmi terbaru dari Kemdikbud berkaitan rakor selanjutnya yang akan masih tetap dilakukan oleh Kemdikbud. Mari kita simak informasinya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin sempat dilakukan rakor dalam rangka penetapan pengumuman ya, persiapan pengumuman seleksi P3K khususnya jabatan fungsional guru yang dilakukan di tanggal 6 sampai dengan 9 Desember. Nah, kita ketahui kemarin suratnya itu ditujukan untuk beberapa instansi. Nah, ini Bapak Ibu kita ketahui surat terbaru di tanggal 5 Desember ya. Ini ada surat terbaru di tanggal 5 Desember. Ternyata Bapak Ibu, agenda rakor ini masih diperpanjang ya. Ya, kemungkinan besar informasi ini juga valid karena di sini ditujukan kepada BKN yang baru ataupun instansi-instansi baru yang mana ini daerah tengah ya. Banjarmasin, kemudian BKN Bandung, BKN Surabaya, kemudian BKN Yogyakarta. Nah, ini untuk sama hadir dalam rangka persiapan pengumuman hasil seksi ASN P3K jabatan fungsional guru yang dijadwalkan mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15. Nah, Bapak Ibu, rentan waktu tanggal 6 sampai 15 ini memang memberikan ruang yang sangat lega bagi Panselnas untuk menetapkan pengumuman itu bisa saja di antara tanggal-tanggal ini. Sebagaimana paparan Bu Nunuk tadi bahwa kemungkinan terbesar itu di akhir di akhir tanggal penetapan, karena tanggal 15 ini katanya kan sampai jam berapa? Jam 23.59 menit. Nah, Bapak Ibu, di sini undangan untuk agenda kedua ini dilaksanakan mulai hari Minggu ya, hari ini ya. Mulai hari ini Minggu sampai dengan Rabu. Jadi 10 sampai dengan 13 Desember 2023. Nah, ini Bapak Ibu, kami tidak mendapatkan surat secara jelas. Ini kami dapatkan dari TikTok rekan-rekan ya. Ini ada dari TikTok Abang Wawan yang menyajikan informasi yang dapat kita ambil. Kesimpulan bahwa rencana ternyata rakor oleh Kemdikbud ini ya mungkin masih ada anggaran ya Bapak Ibu terkait dengan seleksi P3K tahun 2023 ini ternyata masih diteruskan di beberapa daerah ataupun regional lainnya. Kemudian Bapak Ibu, ini kita ingatkan kembali bahwa bagi Bapak Ibu yang ternyata kemarin daerahnya tidak mengusulkan untuk seleksi P3K jabatan fungsional guru, ini karena memang daerahnya hanya akan meluluskan ada 49 ya, 49 instansi yang membuka formasi hanya untuk pelamar prioritas. Jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui kembali, diingatkan kembali, bagi Bapak Ibu yang berada di daerah 49 ini tidak akan diumumkan hasil seleksi CAT BKN-nya. Dan ini hanya menunggu pengumuman informasi dari penempatan Bapak Ibu di lokasi, mudah-mudahan di sekolah induk. Karena jelas sekali, sebagaimana dari informasi dari rakor Bapak Ibu,
penempatan itu memang tetap prioritasnya di sekolah induk. Nah, ini kita dapat lihat di sini, kurang lebihnya penempatan P3K guru sesuai sekolah induknya dengan acuan basis data Dapodik. Jika ada P3K guru lolos seleksi, maka ia akan ditempatkan sesuai induknya, bukan di sekolah pilihan yang di situ juga ada honorer, karena berpotensi akan menggeser honorer atau honorer tidak punya jam. Kasus yang sudah-sudah, guru lolos P3K ditempatkan di sekolah pilihannya malah menggeser honorer di sekolah tersebut. Untuk prioritas dari sisa K2, data sudah dikunci di BKD. Lalu jika kuota masih ada, maka baru honorer dan jalur yang umum. Jadi tetap diprioritaskan sekolah induk Bapak Ibu ya. Ya, kita berharap tetap tahun ini diberlakukan meskipun sudah dipaparkan juga mekanisme jika ASN berlebih akan ditempatkan di sekolah lain, tapi kita berharap semuanya akan terakomodir. Nah, dari 49 instansi ini tentu saja ini Bapak Ibu nanti tinggal mengecek SSN-nya untuk melihat penempatan. Pastikan Bapak Ibu tidak masuk dalam 12.000 yang belum mendapatkan penempatan di tahun ini. Kemudian informasi lain Bapak Ibu, di sini kita sudah mendapatkan informasi pengumuman ya, pengumuman dari Pemda Pekalongan. Nah, Pemda Pekalongan. Ya, meskipun Jabatan Profesional Guru masih menunggu beberapa keputusan, namun untuk tenaga teknis ini seperti di Tanah Laut sudah pengumuman. Kemudian ini juga di Surabaya, tenaga nakes juga sudah pengumuman. Nah, ini Bapak Ibu di daerah Kota Pekalongan ya, Pekalongan ini sudah pengumuman juga untuk tenaga teknis. Namun di sini Bapak Ibu yang dapat kita ambil pelajaran mungkin bagi rekan-rekan yang lain, bahwa kita lihat di sini kode-kode terbaru yang mesti kita pelajari dan dapat kita pahami. Nah, P ini peserta memenuhi nilai ambang batas, sudah sebagaimana kita sampaikan. Nah, ini PR1 ya. PR1 adalah peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus. Jadi PR1 ini THK2, kemudian PR2 non-ASN. Kemudian L lulus, L2 juga lulus. Ini peserta lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Ini mudah-mudahan saja optimalisasi ya. Kemudian L3 juga lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum yang berbeda. Nah, ini juga kemungkinan reformulasi ataupun optimalisasi. Nah, ini Bapak Ibu ya yang pernah kita sampaikan. Kemudian TL peserta tidak lulus. Kemudian TMS tidak memenuhi syarat, jadi masih ada juga kemungkinan Bapak Ibu yang tidak memenuhi syarat. Kemudian APS ataupun TH, ini adalah peserta tidak hadir. Kemudian A adalah pemilik pemegang sertifikat kompetensi. Kalau guru tentu sertifikat pendidik. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan untuk rekan-rekan tenaga teknis di wilayah Kota Pekalongan ya, di mana di sini lampirannya sudah jelas juga disampaikan di sini. Nah, kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari tampilan untuk pemerintah Kota Pekalongan ya, di mana di sini hanya ada satu formasi ya, yang diperuntukkan untuk kebetulan ini yang pelamarnya adalah kebutuhan khusus semua, di mana kita lihat di sini kodenya adalah PR1 berarti THK2. Di sini juga ada THK2, tetapi THK2 yang pertama saja yang mendapatkan formasi yang dinyatakan lulus dengan nilai total 518. Sedangkan yang lainnya berada di bawah. Nah, di sini kita nampak Bapak Ibu nilai PR1 yang ini kecil ya. 389 THK2, tetapi dia tetap masuk pada perangkingan kedua. Nah, kemudian sisanya PR2 nilainya 400-an. Nah, di sini Bapak Ibu berarti THK2 ini tetap masih belum selesai juga Bapak Ibu tahun ini karena kekurangan formasi dari Pemda. Nah, tentunya bagi rekan-rekan ini langsung nanti akan mengisi DRH ya, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024. Ini pengisian daftar riwayat hidup bagi rekan-rekan yang sudah mulai pengumuman. Ya, untuk rekan-rekan guru mudah-mudahan segera saja diumumkan untuk melihat pengumuman penempatan rekan-rekan. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.